Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 571. Izinkan saya merekomendasikan seseorang kepada Anda. Suara menggoda dan bercanda Ji-Fei terdengar di dalam ruangan. Tubuh Oda Miki bergetar, lalu air matanya mengalir semakin deras. Bunuh aku. Oda Miki menatap Ji-Fei dengan marah dan berkata, "Ini kerajaan naga. Membunuh orang adalah pelanggaran hukum. Apakah kamu tidak memintaku untuk melanggar hukum?" Ji-Fei tertawa dan menggoda. "Anda." Oda Miki ingin berteriak marah, tapi mulutnya diblokir oleh tangan besar Ji-Fei. "Apakah kamu ingin aku segera pergi?" Ji-Fei bertanya dengan suara rendah. Oda Miki segera tutup mulut dan menatap Ji-Fei dengan tatapan terkejut. Anda telah melukai diri sendiri lagi, dan keterampilan seni bela diri Anda telah rusak. Apa yang Anda lakukan sekarang? Kamu wanita bodoh, mereka sudah mencurigaimu dan dengan sengaja memintamu untuk membunuhku lagi dan lagi. Jika aku tidak menyakitimu dengan serius, bagaimana kamu bisa hidup? Noriko Ando, Miko Ando dan para ninja laki-laki itu semuanya akan membuat film, kenapa hanya kamu yang baik-baik saja? Ansi Lixiang dan yang lainnya tidak bisa membunuhku meskipun mereka sehat. Biarkan orang yang terluka membunuhku. Jika ini bukan ujian untukmu, lalu apa? Ji-Fei khawatir Oda Miki akan bersemangat, jadi dia langsung mengatakan semuanya. Mata Oda Miki melebar sesaat, lalu dia terdiam. Wanita yang sedang jatuh cinta itu bodoh. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar bodoh. Dia tidak pernah memikirkan apa yang dikatakan Ji-Fei. Berpikir bahwa mereka akan membunuh Ji-Fei. Dia berlari dengan tergesa-gesa, ingin memberitahu Ji-Fei untuk berhati-hati, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Melihat Ji-Fei, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Tetapi mendengus, "Saya tidak akan tergerak." Oda Miki berkata dengan nada arogan yang disengaja. Ji-Fei tersenyum dan mengangkat selimutnya. "Aku juga tidak membuatmu terkesan, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri." Anda, Oda Miki sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. "Apa yang akan kamu lakukan?" Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan ikatan pakaiannya dibuka oleh Ji-Fei. Meskipun dia sangat ingin menjadi wanita Ji-Fei dan penuh harapan untuk hal semacam ini, dia masih sangat malu ketika Ji-Fei tiba-tiba membuka ikatan pakaiannya. "Jujur saja dan biarkan aku melihat tubuhmu." Dahi. Wajah Oda Miki memerah, dan dia sangat malu hingga hampir meneteskan air mata karena malu. Apakah ada orang yang mendominasi yang bergantung pada tubuh seseorang? Apa yang Anda katakan sangat beralasan. Apa yang Anda katakan begitu wajar. Tangan Ji-Fei tiba-tiba menekan ujung tanzongnya. Jari Ji-Fei yang menekannya tiba-tiba merasakan suatu kekuatan datang, dan Oda Miki merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Dia hanya menatap Ji-Fei dengan mata terbelalak, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Ji-Fei tidak mengatakan apa-apa dan berkonsentrasi menanganinya. Sekitar 10 menit kemudian, Ji-Fei melepaskan tangannya dari ujung tanzongnya. Oda Miki tersipu dan menatap Ji-Fei, menunggu penjelasannya. "Aku sengaja menonaktifkan seni bela dirimu. Meskipun kamu adalah seorang ninja kayu, kemampuanmu terlalu lemah. Aku baru saja membantumu membuka saluran renmu. Setelah kamu perlahan pulih, aku akan memberimu 5 elemen kerajaan naga. Kamu saat-saatnya tiba untuk berintegrasi ke dalam ninjutsu dan berlatih lagi. Mungkin perlu waktu kurang dari beberapa bulan agar kekuatanku meningkat pesat." Oda Miki langsung meraih lengan Ji-Fei. "Kamu, apakah kamu menyukaiku?" Kebahagiaan melonjak di hatiku dan mataku penuh harapan. "Cih,
Aku tidak akan menyukai wanita bertubuh jelek sepertimu. Ji Fei berdiri dengan berpura-pura menghina. Emosi di hati Oda Miki lenyap seketika. Penipu, dalam beberapa hari terakhir, Anda kebanyakan berbaring dan membiarkan napas Anda mengalir secara alami. Setelah 3 hari, saya akan membuka Du Meridian untuk Anda, sehingga Anda dapat membuka Du Meridian dan Du Meridian, sehingga Anda dapat benar-benar menjadi lebih kuat. Hati Oda Miki kembali dipenuhi rasa manis. Namun dia berkata dengan arogan, apakah kamu tidak takut aku akan lebih kuat darimu dan membalas dendam padamu? Ji Fei cemberut, hanya kamu, bisakah kamu melakukannya? Kamu sedang menunggunya, Oda Miki berkata dengan marah. Aku pergi, jangan pergi, aku, dang dang dang. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamar Oda Miki. Ji Fei dengan cepat melihat sekeliling, dan Oda Miki mengangkat tangannya ke kamar mandi dengan putus asa. Ji Fei tidak punya pilihan selain segera berlari ke kamar mandi. Alhasil, saya depresi setelah masuk. Semua baju yang tergantung di dalamnya adalah baju intim Oda Miki. Ada juga 2 buah stoking hitam yang dicuci dan disimpan rapi, salah satu kakinya robek. Sekilas Ji Fei mengenalinya sebagai stoking yang dia masukkan ke dalam mulut Miki Oda saat dia menaklukkannya di kota Ninghai hari itu. Mendengar ketukan mendesak di pintu, Ji Fei tidak berani berpikir terlalu banyak dan buru-buru bersembunyi di balik pintu. Oda Miki buru-buru mengenakan pakaiannya dan berjalan untuk membuka pintu. Pintu terbuka dan Ansi Lixiang terlihat berdiri di depan pintu. Meiji, aku baru saja mendengar suara berisik di kamarmu. Siapa yang ada di dalam? Wajah Oda Miki yang masih memerah seketika berubah pucat, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Dia masih tenang dan tidak melihat ke arah toilet. Wajah Ansi Lixiang penuh keraguan. Dia telah kehilangan keterampilan seni bela diri. Jika tidak, dia akan bisa mengenali suara Ji Fei dengan pendengarannya. Pada saat ini, Ji Fei sedang bersembunyi di kamar mandi, dikelilingi oleh pakaian Oda Miki, dan hidungnya dipenuhi bau, dan dia sangat kesal. Dia sangat ingin keluar dan membunuh Ansi Lixiang dan yang lainnya. Namun, dia tahu bahwa Oda Miki tidak mungkin meninggalkan organisasi ninja. Jika demikian, dia akan terekspos sepenuhnya dan pasti akan mati. Saya hanya bisa menanggungnya dalam depresi. Oda Miki mengira Ji Fei baru saja mengatakan bahwa Anzai Rika dan yang lainnya meragukannya, dan segera meraih tangan Anzai Rika. Kamu akan tahu kapan kamu masuk dan melihat-lihat. Ansi Lixiang memiliki pemikiran yang sama, jadi dia masuk dan segera melihat sekeliling, bahkan di bawah tempat tidur, tetapi tidak menemukan siapapun. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah kamar mandi. Oda Miki tertegun dan berkata dengan cepat, sebenarnya. Dengan ragu, Ansi Lixiang langsung tertarik, sebenarnya apa? Aku sendirian. Oda Miki berhenti di tengah kalimat. Mata Anzai Rika tertuju pada pakaian Oda Miki tanpa celana dalam. Dan ketika dia melihat bagian yang jelas-jelas tidak normal, dia langsung mengerti. Puff, Meiji, karena kamu menginginkan seorang pria, maka carilah satu saja. Lagi pula, orang-orang seperti kita punya hari ini dan tidak punya hari esok, kita ingin bersenang-senang pada waktunya. Jadi mengapa kita harus menyalahkan diri sendiri? Oda Miki hampir menangis. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu dan memikirkan apa yang dipikirkan Ji Fei tentangnya. Namun, Ansi Lixiang justru mempercayai kebohongannya, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata dan tertekan. Meiji, bolehkah aku merekomendasikan seseorang padamu? Bab 572 Siapa yang bisa membunuhku? Oda Miki tertegun dan menatap Anzai Rika. Anzai Rika meraih tangan Oda Miki dan duduk di samping tempat tidur.
Hiroshima-kun akan membawa seseorang ke sini hari ini, dan dia mungkin akan check-in ke hotel besok. Kamu bisa mempertimbangkan Hiroshima-kun. Wajah Oda Miki langsung berubah, seperti baru saja melihat ular berbisa dan ketakutan. Ansi Lixiang mengangguk, Miki, tahukah kamu kenapa ninjutsumu tidak sempurna? Oda Miki menggelengkan kepalanya. Kami berdua diajar oleh Hiroshima-kun, tapi ada celahnya, pernahkah kamu memikirkannya? Ansi Lixiang bertanya dengan nada persuasif. Oda Miki memandang Anzai Rika dengan keraguan di wajahnya. Kamu masih belum mau mengabdikan diri. Bagaimana Hiroshima-kun bisa begitu baik padamu? Bagaimana dia bisa memberitahumu inti dari ninjutsu? Ini, Oda Miki tidak dapat terus berbicara. Baru saja ketika Ji-Fei mengatakan bahwa level ninjutsu kayunya rendah, dia merasa bahwa Ji-Fei meremehkannya, dan mengira itu karena Ji-Fei terlalu kuat sehingga dia tampak lemah. Sekarang dia akhirnya percaya bahwa dia benar-benar tidak dianggap serius, itu sebabnya dia sangat lemah. Anzai Rika meremas tangan Oda Miki. Kita semua adalah wanita, sekarang seni bela diri kita telah dihapuskan. Kita dapat memulihkannya ketika kita kembali, atau kita adalah wanita biasa. Sekarang Hiroshima-kun ada di sini. Itu adalah hal yang sangat kesempatan bagus. Apalagi tubuhmu masih sempurna. Dia paling menyukainya. Lixiang, kita bersaudara. Dan aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dan tidak bisakah kamu melihat bagaimana aku bersikap di depan Aso dan Akasaka? Wanita harus memanfaatkan modalnya sendiri. Mengerti? Wajah Oda Miki penuh kebingungan dan dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa lama, dia bertanya, mengapa Hiroshima-kun datang tiba-tiba? Bunuh Ji-Fei. Ansi Lixiang mengira Ji-Fei telah menghapus seni bela diri Oda Miki, dan keduanya tidak memiliki hubungan, jadi dia mengatakannya secara langsung. Meski Oda Miki gugup, dia langsung menunjukkan kegembiraan. Bagaimana cara membunuh? Ada kerinduan dalam ekspresinya, seolah ingin membantu membunuh Ji-Fei. Belum ada keputusan yang diambil, tapi sudah ditentukan bahwa Ji-Fei harus dibunuh dalam waktu 3 hari. Ansi Lixiang mengertakkan gigi dan berkata, Oda Miki merasa khawatir di dalam hatinya. Ji-Fei mendengar dengan jelas di dalam dan merasa lucu di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan datang ke sini dan mendapat berita yang tidak terduga ini. Anzai Rika masih berbicara dengan Oda Miki, tapi melihat dia linglung, dia pikir apa yang baru saja dia katakan tentang Hiroshima lah yang menggerakkan hatinya. Menepuk bahu Oda Miki, Hiroshima-kun pasti punya cara untuk memulihkan seni bela dirinya. Jika waktunya tiba, ingatlah untuk membaginya dengan saya. Oda Miki mengangguk tanpa berpikir, jangan khawatir tentang itu. Ansi Lixiang tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum pergi. Pintu tertutup, Ji-Fei mendengar langkah kaki Anzai Rika menjauh, dan berjalan keluar. Anzai Rika adalah gadis yang licik, tidak heran dia bisa bergaul dengan Aso dan Akasaka. Dia tidur dengannya, kata Oda Miki dengan wajah memerah. Kamu juga bisa tidur denganku, dan kamu bisa melanjutkan seni bela dirimu. Ji-Fei menggoda sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo. Setelah berbicara, Oda Miki melepaskan ikatan piyamanya, segera memperlihatkan kualitas femininnya. Ji-Fei dengan cepat berbalik. Untungnya, dia tidak bermain bola voli. Kalau tidak, dia bisa menghemat uang untuk membelinya. Siapa yang lebih baik, aku atau istrimu? Oda Miki bertanya dengan mata terbelalak dan tatapan menawan. Tentu saja itu istriku, Ji-Fei berseru. Mengapa? Oda Miki mau tidak mau bertanya. Kamu boleh memegangnya, menyentuhnya, memakannya, dan itu tidak ilegal. Dia berkata dan berjalan menuju pintu. Saya juga bisa melakukannya, dan itu tidak ilegal. Oda Miki berkata dengan cemas,
lupakan, tidak tertarik. Ji Fei bahkan tidak melihatnya, hanya menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak memiliki pesona sama sekali. Anda, Oda Miki sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara lagi. Juga, apakah karena air liurmu ada di stocking itu sehingga aku tidak ingin membuangnya? Bajingan, Oda Miki mengambil bantal dan memukul Ji Fei. Ledakan, akibatnya, pintu itu terbentur dengan keras, dan Ji Fei menghilang tanpa jejak. Sialan, Oda Miki berkata dengan marah. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa emosinya saat ini dipengaruhi oleh Ji Fei. Setelah Ji Fei keluar, dia segera menelepon Long Nu dan memintanya untuk memantau kedatangan Hiroshima dan lainnya. Ji Fei kembali ke grup Jianghua, menjemput Li Ruoxi, dan kembali ke perusahaan keamanan Wansheng. Li Ruoxi sangat pintar dan sama sekali tidak bertanya tentang menyelamatkan Oda Miki. Keesokan harinya, Ji Fei mengajak Li Ruoxi bekerja. Dia mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan di sekitar perusahaan dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saya hanya ingin tahu dalam hati, apa tujuan Zhou Tianfang menginginkan perusahaan itu? Didi, saat itu, ponsel tiba-tiba berdering. Melihat itu Phoenix, saya segera menghubungkannya. Hiroshima telah tiba di Hotel Joten, tempat tinggal Akasaka. Ji Fei mendongak dan melihat waktu. Hari sudah sore, bawalah seseorang bersamamu. Ayo pergi sekarang. Bertemu di luar Hotel Chengtian. Setelah Feng Huang selesai berbicara, dia segera menutup telepon. Ji Fei menyapa Li Ruoxi dan pergi. Di kamar Akasaka di Hotel Chengtian. Akasaka duduk di tepi sofa, tetapi hanya pantatnya yang menyentuh salah satu tepinya. Duduk di kursi utama sofa adalah seorang pria kurus berusia sekitar 60 tahun, dengan sedikit uban dan bahkan kumis. Ketipisan pria itu sudah mencapai titik ekstrim, dia hanya tinggal kulit dan tulang. Namun, sepasang mata menusuk, dan terus memancarkan cahaya, mengamati wajah wanita di ruangan itu. Setiap merasakan tatapannya, Oda Miki akan langsung menundukkan kepalanya, karena seperti serigala menemukan mangsanya, menampakkan kekejaman dan keserakahan. Ansi Lixiang dan wanita lain semuanya tersenyum, berharap mereka bisa segera memeluknya. Diistimewakan, dimanjakan, Hiroshima sangat senang melihat reaksi para wanita tersebut, karena ada yang proaktif, dan ada pula yang masih muda seperti Oda Miki. Akasaka melihat wajah Hiroshima melembut dan dengan cepat berkata, Hiroshima-kun, kali ini kita membunuh Ji Fei. Menurutmu bagaimana kita akan menerapkannya? Hiroshima tiba-tiba mengutuk. Akasaka gemetar ketakutan. Berpikir bahwa dia mengganggu pandangan keindahan Hiroshima, dia segera meminta Anzai Rika dan yang lainnya untuk datang. Namun, Hiroshima telah berbicara, bagaimana mungkin saya, seorang ninja tingkat tinggi dari kerajaan yang secara diam-diam menyerang Ji Fei kecil, saya ingin membunuhnya secara terbuka. Hai, Akasaka berteriak penuh semangat. Petugas wanita dari Hiroshima di sebelahnya berkata, panggil Ji Fei itu sekarang dan suruh dia datang dan mati. Akasaka semakin senang. Kali ini Ji Fei mati. Aku menelepon sekarang. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara keras pintu ditendang hingga terbuka. Disusul suara Ji Fei. Siapa yang bisa membunuhku? Bersambung.